Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Numanturwan. Pada video kali ini kita akan membahas kembali 3 langkah yang sederhana untuk membantu kita mencegah penyumbatan pembuluh darah. Ya, kata kuncinya kita mau mencegah penyumbatan pembuluh darah. Nah, jadi akan kita bahas langkah-langkahnya, tapi sebelum memulai izinkan saya menyampaikan salam untuk Anda. Assalamualaikum. Nama budaya, swastiastu, shalom, haleluya, Besan Yesus, Amasya, salam kebajikan, rahayu. Nah, 3 langkah untuk membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah. Nah, sebelum saya berbicara proses penyumbatan, maka saya mau kasih lihat sama Anda dulu. Ini ada gambaran antara sel-sel darah di dalam pembuluh darah Anda. Yang satu adalah sel-sel darah yang normal, yang dimana jarak antara sel darah yang satu dengan yang lain itu ada jarak ya. Yang satu lagi adalah yang lengket ya, nempel. Anda bisa lihat ya perbedaannya antara satu sisi dengan sisi yang lain. Yang satu sel-sel darahnya menggumpal. Nah, sel darah ini sendiri sebetulnya banyak ya. Sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan juga nanti di antara mereka itu ada kolesterol, trigliserida, asam urat, asam amino, dan lain sebagainya. Nah, tentu kalau kita ingin mencegah penyumbatan pembuluh darah, kita mau kualitas darah kita sehat seperti sel yang sehat ini. Nah, apa sih kata kuncinya? Nah, kata kunci pertama adalah kita mau mencegah, memilih makanan yang tidak menginduksi atau tidak memicu pengentalan darah. Makanan apa yang harus kita hindari? Ya, pertama nih, memilih makanan. Pertama, menghindari makanan yang terlalu banyak gula, termasuk makanan olahan karbohidrat, gula, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, roti, kue, bukannya nggak boleh ya, sekali-sekali. Ini hindari ini. Kedua, makanan yang digoreng dengan panas yang sangat tinggi. Jadi misalnya ikan pun kalau digoreng dengan jelantah jadi memicu proses pengentalan darah. Ya, ingat ya, jadi kalau bisa hindari yang digoreng dengan pemanasan sangat tinggi, apalagi kalau ada dua-duanya jadi satu nih ya. Udah mah ada gulanya, misalnya tepung digoreng dengan panas yang tinggi. Nah, yang ketiga, menghindari makanan olahan ya yang banyak sekali tepung dan bahan campuran seperti sosis, nugget, burger. Sosis, nugget, burger. Jadi hindari makanan ini, bukannya nggak boleh sekali lagi, tapi sekali-sekali aja, apalagi nugget, sosis, burger ini dan makanan olahan lain itu Anda goreng dengan panas yang sangat tinggi, kemudian minyaknya pun minyak jelantah. Ya, di nomor 1 menghindari. Nah, nomor 2, mengkonsumsi makanan yang bisa membantu menguraikan penggumpalan darah itu. Nah, sebetulnya banyak kategori, tapi saya bagi 3 kategori saja. Pertama adalah buah-buahan yang kaya vitamin C. Pepaya, jambu biji, kemudian kiwi, dan semua buah-buahan yang mengandung vitamin C tinggi, termasuk jeruk ya, itu membantu mengurai penggumpalan pembuluh darah. Nah, kedua, makanan yang kaya antioksidan. Makanan kaya antioksidan bisa berupa jahe, kunyit, kemudian berbagai herbal-herbal dan rempah-rempah lain dalam bentuk bubuk atau ekstrak ya, yang bisa Anda konsumsi rutin. Ini membantu mengurai penggumpalan darah. Nah, yang ketiga, bisa menggunakan tambahan suplementasi seperti minyak ikan atau minyak zaitun atau minyak visio. Jadi minyak ya, di 2 ya. Jadi pertama tadi sudah kita bahas tentang memilih makanan, kedua mengkonsumsi makanan. Yang ketiga nih, ini ketiga yang sering kali dilupakan adalah minum air putih yang cukup. Air putih yang cukup membantu membuka pembuluh darah, membantu darah untuk bisa bergerak dengan lebih normal, nggak dipaksa mempet-mempetan. Nah, kenapa saya harus bilang begini? Karena ternyata coba kalau Anda hitung, konsumsi air putih Anda seringkali kurang ya. Harusnya sekitar 30 cc per kilogram berat badan. Ada juga sih yang pakai patokan 8 gelas air putih, silakan ya. Tapi saya mau sharing sama Anda, air putih yang cukup itu penting. Karena apa? Karena coba bayangin, Anda pagi-pagi minum seringkali teh manis, air putihnya 1 gelas 200 cc. Nanti siang minum es jeruk misalnya, kemudian air putihnya 1 gelas 200 cc. Kemudian siang minum sekali 200 cc. Kemudian nanti sore sekali 200 cc, malam sekali 200 cc, cuman seliter, 5 gelas kadang-kadang atau 4 gelas air putih. Itu memicu pengentalan darah. Ya, jadi minum air putih yang cukup. Kalau ntar Anda mau memilih kualitas air, silakan. Anda mau pakai air yang
filtrasi, reverse osmosis, atau destilasi, silakan itu pilihan Anda. Personally, saya lebih suka air yang destilasi, ya. Tapi kalau nggak ada destilasi, reverse osmosis juga boleh. Kalau nggak ada air filtrasi juga nggak apa-apa. Yang penting minum air putih yang cukup. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan kualitas darah Anda lebih baik, ya. Dan Anda bisa lebih sehat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Tolong subscribe bagi yang belum subscribe, di share dan di like videonya. Salam sehat untuk Anda.